Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anisya Siti Soleha, NPM 1950241 dari kelas 19B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi, tolong disimak dengan baik ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu definisi dari visi. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tujuan visi. Yang pertama, mencerminkan keinginan yang akan dicapai. Yang kedua, berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan. Yang keempat, menentukan komitmen dan fokus strategi. Dan yang terakhir, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi atau suatu perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai isi dari visi. Yang pertama yaitu wawasan yang menjadi tolak ukur untuk pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sosok organisasi atau perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan ingin seperti apa atau sebesar apa. Dan yang keempat, alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. Dan yang terakhir, imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan dan kemana akan dibawa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan ideal dari visi. Yang pertama ada sederhana, terukur, terjangkau, beralasan, ambisius, periode waktu, bersifat strategis, perspektif kondisi, dan yang terakhir yaitu komunikatif. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai apa sih kriteria visi yang baik, yaitu yang pertama dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang kedua dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi suatu perusahaan. Dan yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, terfokus pada permasalahan organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai apa sih definisi dari misi. Misi adalah penjabaran apa yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari misi, yaitu yang pertama memberikan arah aktivitas atau usaha, yang kedua memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil, yang ketiga objektif, target dan program organisasi dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk, dan yang keempat membimbing aksi dalam berbagai tingkat, dan yang terakhir membantu mencegah karyawan atau anggota organisasi agar tidak salah dalam melangkah. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pokok misi. Yang pertama, kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. Yang kedua, nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan. Selanjutnya, pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki. Dan yang kelima, keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Dan yang terakhir, pernyataan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, bagaimana sih caranya merumuskan misi? Yang pertama, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi atau perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik dengan seefisien mungkin. Dan yang terakhir, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi atau perusahaan tidak bertentangan secara internal dan eksternal. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pertimbangan dalam menentukan visi dan misi yang telah saya buat. Yang pertama yaitu menganalisis kondisi lingkungan sebagai pertimbangan, menetapkan cita-cita yang ingin diraih di masa yang akan mendatang. Yang kedua, kesadaran untuk memajukan
SDM sumber daya manusia dengan menggali dan mencari potensi, bakat, dan minat setiap peserta didik. Yang ketiga, bertujuan membuat visi dan misi untuk jangka panjang. Yang keempat, menggalang partisipasi masyarakat dan orang tua dalam kegiatan sekolah. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme guru. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai analisis visi yang telah saya buat. Yang pertama, apabila dilihat dari tujuan, visi yaitu mencerminkan keinginan yang ingin dicapai, berorientasi ke masa depan, mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan, menentukan arah dan fokus strategi, dan menjamin kesinambungan kepemimpinan. Nah, dalam visi yang telah saya buat, terdapat membentuk siswa yang cerdas, aktif, kreatif, dan berbudi pekerti. Hal ini sudah mencakup ke dalam tujuan dari visi. Dan yang kedua yaitu apabila dilihat dari visi yaitu wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan. Maka dalam visi yang telah saya buat terdapat membentuk siswa yang cerdas. Dan yang ketiga yaitu apabila dilihat dari rumusan ideal visi yaitu sederhana, beralasan, bersifat strategis, dan juga mudah dipahami. Visi saya sudah termasuk ke dalam rumusan ideal. Tapi hanya saja kurang dalam penulisan periode waktu yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu apabila dilihat dari kriteria visi baik yaitu karena dapat dibayangkan, dapat dikomunikasikan, mengikuti perkembangan zaman yang ada, dan dapat dimengerti. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dari misi yang telah saya buat, yaitu apabila dilihat dari syarat misi, yaitu berisi beberapa pernyataan yang sifatnya lebih detail dan terperinci. Misi tersebut bersifat khusus dan dapat dilakukan perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi serta situasi, tapi tetap berpegangan pada visi yang telah ditetapkan. Maka dari misi yang telah saya buat bersifat detail dan mudah dipahami dan juga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan apabila dilihat dari cara merumuskan misi, yaitu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam misi yang saya buat cukup mencakup kepentingan warga sekolah. Dan yang kedua yaitu menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan melaksanakan kegiatan lebih baik dan seefisien mungkin. Di dalam misi yang saya buat mencakup mengenai mendorong SDM untuk menambah skill yang dimiliki bagi setiap peserta didik untuk menggali potensi yang dimiliki. Selanjutnya, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi tersebut tidak bertentangan secara internal dan eksternal. Nah, di dalam misi yang telah saya buat yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, asri, nyaman, dan juga mengembangkan diri sejalan dengan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Maka misi yang telah saya buat juga termasuk dalam cara merumuskan misi yang baik dan benar. Selanjutnya yang terakhir analisis dari misi yang telah saya buat yaitu apabila ditinjau dari misi yang efektif, yaitu ringkas dan jelas, unik, fleksibel, bisa membantu untuk mengambil keputusan, budaya organisasi, dan memberikan inspirasi. Di dalam misi yang telah saya buat, hal ini bisa mencakup memberikan inspirasi sebab adanya dorongan dari luar berupa guru dan kegiatan ekstrakurikuler yang bisa menggali potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didiknya. Sekian video pembahasan mengenai visi dan misi. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dan terima kasih.